Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang akan mendiskusikan tentang riset dan seleksi. Tetapi di sini saya tidak sendiri. Di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Muhammad Jahran dan juga Pauji. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya yang namanya riset dan seleksi. Langsung ke materinya. Oke, langsung saja ke pengertian rekrutmen dan seleksi. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu yang kosong gitu teman-teman. Jadi rekrutmen itu kan juga mungkin sering dengar kalau di kepanitiaan open rekrutmen panitia ini kayak gitu teman-teman. Nah, di rekrutmen dan seleksi itu ada ada tahap-tahapnya, dari ada kendala dan tantangannya, ada juga nanti ada langsung ke orientasi atau masa pengenalannya gitu. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu rekrutmen, apa itu seleksi gitu. Oke, lanjut lagi ke seleksi. Langsung ke pengertian seleksi. Apa sih seleksi itu? Seleksi memberikan definisi atau pengertian seleksi merupakan sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Jadi setelah ada rekrutmen, langsung ada seleksi, mana sih yang pantas dipilih buat jadi pekerja, karyawan ataupun manajer di sebuah perusahaan itu gitu. Diseleksi mana yang baik kriterianya gitu di dalam sebuah perusahaan itu gitu. Itu proses seleksi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Pernyataan ini didasarkan pada suatu alasan bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai yang tergantung pada cermat tidaknya proses seleksi ini dilakukan. Dan proses seleksi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan rekrutmen. Nih, bisa digarisbawahi teman-teman. Jadi kalau misalkan kita salah menyeleksi orang, nanti juga dalam pekerjaannya juga bakal salah gitu. Maksudnya itu bukan salah dalam pekerjaannya sih, penempatannya. Jadi bahwa orang itu pas seleksi cuma-cuma, maksudnya bukan cuma-cuma siapa ya bahasanya tuh, si orang itu nggak sesuai dengan kriteria dari perusahaan itu. Jadi paraduan gitu menyeleksinya jadi nanti pas di kerjaan menghambat kayak gitu. Jadi dalam proses seleksi itu harus benar gitu, harus cermat. Setelah seleksi nanti bakal ada kendala dan tantangan proses rekrutmen atau seleksi. Nah, tantangan dalam perekrutan tuh ada apa aja sih? Ada kurangnya kandidat berkualitas, jangkauan kandidat terlalu sempit, menarik kandidat tidak tepat, terbatasnya staf rekrutmen. Dan yang kedua, kendala dalam perekrutan, pilihan kandidat sangat terbatas, citra perusahaan, iklan lowongan tidak menarik, proses rekrutmen dilakukan tergesa-gesa. Nah, aku bakal ngambil salah satunya, kurangnya kandidat berkualitas ya, dari tantangan. Jadi kurangnya kandidat berkualitas itu jadi si kandidat tuh calon yang bakal jadi karyawan di perusahaan tersebut kurang berkualitas gitu, kurang bagus kayak gitu. Terus langsung dalam ke kendala pilihan kandidat sangat terbatas. Jadi sedikit orang-orang yang berkualitasnya tuh sedikit, jadi terbatas banget kayak gitu. Sekarang ke tantangan dalam seleksi. Ada tantangan suplai tenaga kerja, ada tantangan etis, tantangan kesamaan kesempatan. Terus kendala dalam seleksi, bias dalam penilaian, keterbatasan waktu, alat seleksi yang kurang tepat, kompetisi di pasar tenaga kerja. Pentingkan muka, wajah gitu. Kayak orang tuh
penyeleksi tuh kayak lebih sekarang kan yang cantik dipilih, yang nggak cantik ya udahlah gitu. Kayak pegawai bank kan harus cantik, harus rapi gitu, dibandingkan gitulah. Tahu ya ada rekrutmen itu apa, seleksi itu apa. Nah selanjutnya itu akan masuk ke proses-proses seleksinya itu kayak gimana, formulir rekrutmen apa sih, contoh formulir pendaftarannya kayak gimana, pelatihan SDM-nya itu kayak gimana. Nah untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman simak aja dari penjelasan rekan saya kepada Pak Uji, saya persilahkan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian pelatihan SDM gitu. Nah, menurut teorinya pelatihan SDM itu apa sih? Pelatihan adalah suatu proses di mana orang memperoleh kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, sebenarnya di sini kita udah bisa menangkap poin pentingnya, yaitu pengertian pelatihan itu yaitu tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang dimaukan gitu. Misalnya nih, contoh kalau misalnya sebuah perusahaan atau korporat atau organisasi memiliki keinginan memiliki anggota yang bekerja dengan baik gitu. Nah, makanya itu diadakan sebuah pelatihan ya. Nah, pelatihan itu ada prosesnya gitu. Nah, tujuannya tuh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Itu mau bisa, karena pelatihan tuh bisa disebut kalau kita mendengarkan istilah hard skill maupun soft skill, itu bisa mendapatkan sebuah apa namanya tuh kemampuan kayak public speaking, komunikasi, problem solving gitu, maupun hard skillnya gitu kayak software yang gitulah gitu intinya. Next, kalau misalnya di pas pelatihan tentunya pasti ada sebuah proses gitu atau fase gitu. Nah, yang pertama tuh penilaian kebutuhan pelatihan. Nah, di sini ada kunci penilaian gitu. Nah, sesungguhnya sebuah organisasi, corporate maupun perusahaan, tentunya sebelum melakukan pelatihan, tentunya sebuah perusahaan itu menilai gitu, apa sih yang dibutuhkan sebuah karyawan ini gitu, maupun di masa depan gitu. Misalnya nih, sebuah organisasi kita butuh sebuah skill dalam hal digital. Nah, karena kita itu dinilai gitu, dianalisis apa sih yang dibutuhkan dalam masalah ini gitu. Nah, tentunya apa yang dinilai itu harus selaras dengan pelatihannya gitu. Misalnya nih, kebutuhannya itu tentang sebuah public speaking, tentunya harus selaras dengan pelatihannya, yaitu public speaking tentang komunikasi gitu. Nah, misalnya dalam itu kan pendekatan secara kebutuhannya. Ini misalnya secara pendekatan secara humannya gitu, human research-nya gitu. Nah, pendekatan kalau misalnya pendekatan soal pendekatan sesuai manusianya, misalnya nih si karyawan tuh jelek dalam bekerja gitu. Nah, sebenarnya ini bisa menganalisis kenapa sih si karyawan itu jelek gitu. Nah, itu bisa dianalisis dulu gitu, dinilai dulu gitu. Nah, nanti dibuat sebuah pelatihan gitu. Nah, yang kedua tuh desain pelatihan. Tentunya kalau misalnya saya tadi muas sedikit, kalau kita udah menilai apa yang dibutuhkan dalam sebuah pelatihan, tentunya kita mendesain gitu, untuk pelatihannya. Tadi misalnya ini masalahnya tuh tentang komunikasi gitu dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya dalam sebuah pelatihannya tuh kita harus mendesain gitu bagaimana caranya supaya organisasi atau anggota ini bisa menghasilkan sebuah skill dalam hal public speaking gitu. Nah, selanjutnya pengiriman pelatihan. Nah, tentunya dalam hal pelatihan tuh ada dua kategori gitu, internal gitu. Kalau misalnya sebuah organisasi yang besar tuh memiliki sebuah tim untuk melatih gitu. Nah, itu disebut pelatihan internal gitu. Jadi si yang ngelatih itu, yang nge-training itu orang-orang di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, ada juga yang disebut istilah pelatihan eksternal gitu. Nah, yang disebut pelatihan eksternal itu jadi sebuah trainernya tuh mengambil dari luar gitu. Makanya eksternal gitu. Nah, kalau misalnya tahapan-tahapan tentang penilaian di sana penilaian pelatihan, tentunya ada sebuah proses pelatihan itu. Tentunya kalau misalnya kita dalam melakukan hal pelatihan, misalnya tentang public speaking ataupun tentang akademik, itu tentunya ada gitu.
tes-tes untuk mengevaluasi gitu, apakah pelatihan itu efektif, apakah dalam misalnya pematerian itu ketangkap materinya gitu. Tentunya ini bisa dicek dengan beberapa pendekatan gitu. Next, itu ada sebuah pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang trainer gitu. Yang pertama, pelatihan kooperasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kooperasi? Jadi di sini melakukan pelatihannya itu langsung kalau misalnya istilah dalam Habaya learning by doing gitu, belajar langsung melakukan gitu. Kalau kita sebuah mahasiswa kan tentunya kita mengenal sebuah kata magang gitu. Nah kita tuh kalau misalnya, nah ini sebuah contoh dari pelatihan kooperasi. Jadi teori kita belajar di kelas, sebuah mahasiswa kan belajar di kelas teorinya. Nah belajar tentang pengalaman praktiknya kita belajar di sebuah perusahaan gitu. Tentunya itu tergantung magangnya apa gitu. Gitu. Selanjutnya kelas yang dipimpin instruktur gitu. Nah tentunya pendekatan itu tadi saya menyebutkan istilahnya pelatihan internal eksternal. Nah tentunya kalau misalnya kita training pelatihan tentunya bakal dipimpin oleh instruktur gitu yang mengasih pematerian gitu. Nah tentunya selanjutnya pelatihan pembelajaran jarak jauh. Nah tentunya kita mengenal sebuah era digital gitu, atau era di mana kita bisa melakukan pelatihan di jarak jauh gitu, bisa internet learning gitu ya. Terus selanjutnya simulasi dan pelatihan gitu. Nah tentunya kalau misalnya kita mengikuti pelatihan tentunya kita bisa mengenal lebih gitu simulasi gitu. Misalnya nih kita dalam hal organisasi gitu, misalnya anak HMI, anak tema ataupun SEMA, misalnya nih contoh kita melatih problem solving gitu, skill. Ada kan pemateriannya. Nah tentunya biasanya ada dilakukan sebuah simulasi gitu secara gambarannya bagaimana gitu. Next, tentunya di sini ada proses seleksi gitu. Nah di sini penyaringan prakerja gitu. Kenapa disebut prakerja? Karena kan sebelum kerja itu harus diseleksi dulu. Nah poin pertama, minat kerja pelamar. Tentunya para yang ini ke pekerjaan tentunya kan itu sesuai minat gitu. Tentunya nih kalau misalnya kita masuk ke sebuah organisasi, kita minat di bidang pers gitu. Nah tentunya pendaftar tuh bakal daftar di bidang pers gitu. Nah yang pertama formulir aplikasi. Nah tentunya kita tahu zaman sekarang tuh zaman teknologi gitu. Nah tentunya kita bisa menghadirkan sebuah formulir gitu, website gitu. Saatnya tes seleksi gitu. Nah tentunya kita udah tahu nih apa sih tes seleksi gitu. Nah tes seleksi itu banyak gitu macamnya, variabelnya banyak, caranya banyak. Misalnya kita mengadakan tes seleksi dalam hal kognitif gitu. Tentunya kita bakal dicek sebuah pendekatan yang mengacu kepada pola pikir gitu, misalnya matematika, pengetahuan IPA gitu. Atau misalnya kita tes seleksinya dalam hal keterampilan gitu. Misalnya nih contoh perusahaan itu membutuhkan lowongan di bidang digital. Nah tentunya kalau misalnya kita itu pasti di seleksi itu dalam hal digital gitu. Nah selanjutnya wawancara seleksi. Nah tentunya tujuan wawancara itu untuk mengetahui gitu gitu. Nah tentunya latar belakang tuh banyak gitu. Misalnya di dalam latar belakang pendidikan. Tentunya kalau misalnya kita tahu CV pasti ada kan latar belakang pendidikan, misalnya dari SD, SMP, dari kuliah, misalnya kuliahnya dari mana gitu. Nah misalnya latar belakang misalnya sini teh yang apply ke perusahaan tuh bisa contoh gitu, bisa dilihat teman-teman formulir pendaftaran, ada nama lengkap, panggilan, jenis kelamin, tanggal lahir gitu. Terima kasih kepada Pak Uji yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke program pengenalan atau orientasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jahran. Kepadanya saya persilahkan. Atau orientasi. Orientasi diartikan sebagai sebuah peninjauan dalam menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya.
yang tepat dan benar. Orientasi ialah sebuah homonim yang mempunyai arti ejaan yang sama tetapi makna yang berbeda. Orientasi memiliki makna kata benda, nama seseorang, tempat atau segala yang dapat dibendakan. Sedangkan orientasi karyawan adalah suatu program yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan kegiatan yang harus dikerjakan, tempat pekerjaan yang baru, peran karyawan dalam kehidupan bersosial budaya terhadap lingkungan di tempat kerjanya. Yang pertama, ada program pengenalan atau orientasi itu ada perkenalan yaitu mengenalkan karyawan baru mulai dari cabang kerjanya sendiri sampai cabang kerja besarnya dan sampai cabang-cabang kerja yang lainnya. Akan memberi ketenangan dan membuat karyawan nyaman. Yang kedua, menjelaskan tujuan organisasi, yaitu menjelaskan profil perusahaan, visi misi perusahaan, value, budaya dan organisasi, dan struktur perusahaan tersebut, sehingga meningkatkan dorongan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan, yaitu sosialisasi mengenai aturan yang berlaku dari aturan baik yang berhubungan dengan SDM, terkait dengan tempat dia bekerja, beretik dan aturan organisasi. Keempat, jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi dapat memudahkan karyawan untuk menyuarakan aspirasinya ataupun pertanyaannya terkait dengan perusahaan. Bisa melalui komunikasi rutin tatap muka ataupun jalur media komunikasi. Yang kelima ada proses monitoring. Monitoring dilakukan untuk membantu pegawai dalam mengembangkan prestasi kerjanya. Apabila ada kekurangan bisa diungkapkan hal apa saja yang perlu dia laksanakan dalam rangka menghindari kekurangannya. Nah, setelah itu ada penempatan pegawai. Daya manusia mengharuskan manajer SDM jeli dalam menempatkan karyawan sesuai dengan potensinya. Menurut Hasibuan, menyatakan bahwa informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar mereka bekerja secara efektif. Adapun bentuk-bentuk penempatan kerja karyawan, penempatan karyawan tidak hanya dilakukan terhadap karyawan baru, tetapi juga terhadap karyawan yang sudah bekerja di tempat tersebut menurut Apa cenakang promosi teh? pengertian promosi adalah pemindahan yang memperbesar autoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Menurut Filipos 1982 menjelaskan promosi adalah pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi ini disertai dengan peningkatan gaji, upah, dan lainnya. Yang kedua ada demosi. Demosi atau penurunan jabatan adalah ketika seorang karyawan diturunkan dari suatu jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah, di mana pemberian upah, tanggung jawab, dan tingkat jabatannya lebih rendah. Umumnya alasan demosi ini dilakukan terkait masalah disiplin kerja. Seorang karyawan dapat mengalami demosi ketika kinerjanya merendah atau tingkat absensinya terlalu banyak. Yang terakhir ada mutasi atau pengalihan. Mutasi terjadi jika seorang karyawan dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan lainnya, yang pemberian upah, tanggung jawab, serta jenjang jabatan relatif sama. Melalui mutasi, organisasi dapat memperbaiki cara pemanfaatan karyawan. Manfaat mutasi bagi karyawan adalah karyawan akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih luas dan memiliki keterampilan baru yang lebih dari sebelumnya sehingga dapat berkesempatan untuk dipromosikan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Jahran dan Pauji yang telah menyampaikan materinya. Teman-teman, aku review dulu ya. Tadi kan dari awal ada tentang rekrutmen, seleksi, kendala dan tantangan dalam
perekrutan dan seleksi, ada pelatihan SDM-nya, langsung ke proses rekrutmen dan seleksinya kayak gimana, udah diliatin formulir pendaftarannya kayak gimana, terus juga ada program pengenalan atau orientasi. Mungkin tadi udah dijelasin juga ya kayak gimana sih orientasi gitu. Karena setelah adanya seleksi pasti kan keterima, terus dilanjut sama orientasi gitu, pengenalan dan perusahaan ataupun dalam organisasi juga bisa kan teman-teman gitu. Terus langsung ke penempatan pegawaian, bisa dipromosi, demosi atau mutasi. Promosi juga kan tadi katanya orang yang bakal naik jabatan. Oke, lanjut aja karena biar nggak terlalu sore ya teman-teman. Langsung ke contoh kasus hoax informasi rekrutmen karyawan mencatut BPJS Kesehatan. Jadi katanya di kasus ini tuh adanya hoax informasi rekrutmen karyawan yang di BPJS Kesehatan. Ini tuh baru-baru 11 September 2024 katanya tuh. Jadi si kasus ini tuh hoax bahwa ada seseorang yang ngasih informasi gitu adanya open recruitment karyawan BPJS gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Uzi ya teman-teman. Silahkan kepada Pak Uzi. Uzi. Nah, sebenarnya di sini salah satu contoh ya teman-teman sebuah masalah rekrutmen gitu. Nah, ini contoh adalah sebuah informasi gitu. Bahwasanya tuh tadi udah dijelasin tuh sepintas sama Saudari Ratih itu, bahwasanya tuh di berita ini tuh BPJS tuh rekrutmen padahal mah enggak gitu. Nah, ini sebuah masalah gitu. Salah satu contoh lah. Sebenarnya banyak lah contohnya, bisa dicari sama teman-teman gitu, masalah rekrutmen gitu. Mungkin cukup demikian berarti. Ada tambahan dari Jahran? Oke. Cukup. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi tentang kasus ini nggak? Cukup? Cukup gak teman-teman? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja ke sesi tanya jawab aja teman-teman. Oke, buat yang mau bertanya silahkan acungkan tangan buat 3 orang aja ya. Siapa aja? Aku. Silakan. Ada 3 Amar. Ada Niko, siapa? Poija. Oke, silakan. Siapa dulu? Amar nanti boleh dicatat dulu ke ini, catat sendiri pertanyaannya di grup. Aku mau nanya. Aku ingin bertanya tentang pelatihan ya. Kan kita tahu bahwa pelatihan itu adalah suatu kesempatan yang menguntungkan bagi pegawai, apalagi untuk perusahaan gitu, agar meningkatkan kinerja para karyawan dalam soft skill-nya. Nah, pertanyaannya, apakah pelatihan ini itu dilakukan untuk karyawan baru saja? Lalu, lantas jika ada karyawan yang performanya turun atau bisa dibilang kinerjanya itu buruk, itu tuh kita perlu sebagai manajer ya, kita perlu mengambil keputusan memecat karyawan tersebut atau memberikan pelatihan kepadanya. Mungkin langsung jawab aja ya. Gini, Mar, sebenarnya tadi tuh udah dijelasin ya, itu sama saya sendiri gitu. Pertama-tama, mungkin sebuah perusahaan atau corporate atau organisasi itu dalam pelatihan tuh pasti menilai gitu, maupun untuk karyawan baru maupun yang kelas karyawan lama gitu. Tentunya tadi kan Amar ngebahas gitu untuk masalah sebuah karyawan yang lama. Tentunya sebuah penilaian itu kan tentunya di masa depan tuh sebuah skill itu kan bermacam-macam ya, skill digital. Nah, tentunya si karyawan juga kan butuh, kalau misalnya dia belum memiliki skill dalam hal yang dibutuhkan, tentunya karyawan lama juga butuh untuk peningkatan skill gitu. Jadi intinya pelatihan tuh bukan hanya untuk karyawan baru gitu. Tentunya peningkatan sebuah skill untuk karyawan lama juga perlu gitu. Itu tergantung kondisional gitu. Makanya tadi saya sendiri
dalam pertama slide yang saya jelasin itu tentang penilaian. Nah, di sini bisa kita penilaian tuh lihat tuh sikon apa yang dibutuhkan gitu. Karyawan tuh tentunya bisa diatasi dengan pelatihan gitu, Mar. Oke, mungkin tambahan Gitu, dari Bang aku ya. Amar. Tambahan dari aku juga Uji. Kan dari tahun ke tahun tuh meren beda-beda ya dalam alat komunikasi juga, media sosial juga, mungkin nanti juga ada pelatihan gitu kan. Misalkan dalam perusahaan juga ada, sekarang kan media sosial makin gitu ya. Jadi pasti juga buat karyawan lama juga pasti ada pelatihan, diajarin gimana gitu. Kalau misalkan yang di bagian perkontenan pasti dikasih tahu gimana konten yang baik sekarang tuh, tren-trennya gitu, kayak gitu Mar. Terima kasih tambahan dari aku. Cukup Mar, apa gimana? Kalau untuk yang karyawan yang kinerjanya buruk itu gimana? Kita Nah, ini Bang Amar, makanya nih tadi Jahran tuh ngebahas sebenarnya kalau misalnya Amar mendengarkan, tadi ada istilahnya mutasi, promosi, Demosi. demutasi. Demos. Nah, tentunya sebuah perusahaan, sebuah organisasi tentunya ada SOP-nya gitu. Kalau misalnya nih contoh gitu, tentunya sebuah manajer, sebuah CEO tentunya pasti memiliki sebuah SOP gitu, standar operasional gitu. Misalnya nih karyawan A gitu memiliki kinerja yang baik gitu. Nah, tentunya pasti dipromosikan gitu. Naik jabatannya. Tentunya ada karyawan yang jelek kinerjanya, tentu pasti ada pendekatan dulu gitu sebelumnya bisa mengadakan pelatihan. Tentunya kalau misalnya udah diatas dengan sebuah pelatihan, tentunya kinerja si karyawan itu jelek, tentunya kan ada istilah yaitu demutasi, yaitu diturunkan jabatannya gitu. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan atau sebuah korporasi, sebuah perusahaan tentunya memiliki sebuah SOP-nya gitu. Pasti setiap perusahaan itu memiliki SOP yang berbeda gitu, Mar. Ada yang demutasi gitu, di demutasi gitu. Itu tentunya tergantung SOP-nya gitu, Bang Amar. Oh, jadi tergantung SOP-nya perusahaan tersebut gitu ya? Iya, gimana kalau misalnya nih Bang Amar nih di HNJ gitu, tentunya kan itu juga kan ada sebuah pelatihan orientasi gitu, public speaking gitu. Ya tentunya kalau misalnya si kinerjanya si staf ahlinya jelek, ya tentunya di-evaluasi dulu kan. Itu kan tergantung SOP-nya setiap organisasi dan sebuah perusahaan itu beda-beda gitu, Bang Amar. Oke, paham. Terima kasih Uji. Siap, sama-sama. Oke, lanjut Niko Ibrahim, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Cepat kan. Aku mau nanya dong. Sok intinya langsung Kan tadi Rara, enggak, jangan deh. Intinya mah, kalau kalian itu adalah sebuah perusahaan, terus kalian open recruitment dan seleksi, ada 2 orang, yang satu teh ganteng tapi itunya kualitasnya kurang. Nah, terus yang satunya jelek banget tapi kualitasnya bagus. Nah, di antara kedua itu kalian bakal milih yang mana, bakal ngerekrut yang mana? Mungkin ini mah penjelasan ini ya, ini Niko tadi kan udah jelasin ya secara rinci, secara detailnya. Tentunya sebuah perusahaan, kalau nanya kan kita nih posisi seperti itu kan, tentunya kita misalnya nih sebuah manajer atau CEO gitu, tentunya kan kita udah memiliki kualifikasi gitu. Ya tentunya kita bakal menerima sesuai kualifikasi, misalnya kan kalau misalnya diskriminatif ya gitu mah gitu. Kalau misalnya lebih yang ganteng tapi tidak memiliki skill, tentunya kita bakal menerima yang memiliki skill gitu. Karena kan kita tergantung ini kebutuhan. Izin menambahkan juga ya. Kan yang skillnya kurang itu kan bisa ada di pelatihan. Ya tentunya kan ini mah beda lagi. Ini kalau misalnya rekrutmen mah beda lagi. Itu mah udah masuk. Kalau misalnya kita sebelum ini mah ya tentunya kita kan gini logikanya kan pelatihannya kan memiliki cost gitu. Harga harus bayar tempat, trainernya. Tentunya kan itu mah bukan lagi tentang pelatihan, karena itu mah pembahasannya itu masalah rekrutmen gitu. Nah, kalau misalnya udah masuk tuh sesuai kualifikasi yang kita inginkan,
tentunya kan untuk kebutuhan masa depan tuh ya itu diadakan setelah next rekrutmen pelatihan. Makanya kenapa materinya rekrutmen dulu, sesudah itu pelatihan gitu. Seleksi, seleksi. Ya seleksi gitu. Iya, izin menambahkan juga kan itu teh sebagai tantangan itu dalam seleksi. Jadi menurut aku mah ya itu mah gimana yang nyeleksinya harus adil dalam adil menyeleksi si calon-calonnya gitu. Itu kan sebuah kendala dan tantangan dalam seleksi. Jadi nanti misalkan yang nyeleksinya itu harus orang benar-benar yang nyeleksinya, jangan yang nggak adil kayak gitu. Cukup gak jawaban Kan dari ini mah saya? maaf potong, kan Niko mah pertanyaannya tuh memposisikan kita ya kan sebagai CEO kan, itu mah ya jawaban Ya. kita gitu. Berarti gak ada salah benarnya kalau gitu mah. Berarti kalian nggak jadi, berarti emang pilih yang berkualitas aja ya. Iya. Oke, Oke, makasih mungkin Uci. udah ya Niko. Selanjutnya siapa? Pak Ini Iza, waktunya silakan Pak Iza. 5 menit lagi Pak sok. Iza. Nah kan tadi tuh ngebahas tentang bias ya. Bias tuh kan kayak ngeliat seseorang tuh dari latar belakang. Kayak contohnya misalkan aku tuh mau masuk UIN. Nah tapi aku tuh dari sekolah biasa-biasa aja. Sedangkan misalkan Rima juga mau masuk UIN, tapi dia tuh dari sekolah negeri yang terkenal. Tapi yang diterimanya tuh Rima gitu. Karena ngelihat dari latar belakang tanpa ngelihat diri kita. Jadi nah kualitas diri aku sama Rima tuh sebenarnya sama. Tapi yang diterima tuh Rima kan karena dari latar belakangnya. Nah itu nggak adil dong. Nah jadi pertanyaannya tuh bagaimana cara mengurangi bias dalam saat Saat rekrut. rekrutmen kayak gitu. Enggak, saat rekrutmen. Ini mah diibaratin gitu Gimana Uji, aja, gitu. kayak diibaratin gitu. Kayak misalkan kamu dari UIN sedangkan aku dari ITB, tapi yang aku diterimanya soalnya kan ITB gitu. Kayak gitu Iya, kan. nah, contohnya kayak gitu. Kalau dalam pekerjaan Itu tuh kayak nggak adil gitu. dong, padahal kualitas aku sama dia tuh sama aja gitu. Dalam konteks itu, kalau misalnya nih kan tadi Uji kan menjelaskan latar belakang gitu. Sebenarnya kan itu sesuai kualifikasi yang sudah diterapkan sebuah perusahaan, misalnya tentang latar belakang pendidikan gitu. Misalnya nih kita tentunya nih, misalnya contoh A dan B, kita misalnya Uji nih lulusan ITB, kamu Fajar lulusan UIN gitu. Tentunya kan harga beli sebuah nilai sebuah universitas kan beda-beda gitu. Itu bukan masa adil enggaknya, itu mah tergantung kualitas kita sebenarnya, bukan masa adil enggaknya. Ya itu tergantung kualitas kita. Kalau misalnya kita bisa ya itu Berarti- kan tergantung kualitas kita gitu. Berarti kita Jadi, aku nambahin dulu dikit ya. Berarti oh ya Pak. Berarti yang harus diperbaiki itu dari diri kitanya. Harus ada, meskipun kita pandangan sekolah kita jelek, kampus kita jelek dibanding sekolah yang lain, berarti kita harus munculin dari diri kita bahwa diri kita tuh pantas di tempat tersebut kayak gitu. Kita harus ada lebihnya dari mereka kayak gitu. Iya, makanya tadi sebenarnya latar belakang tuh banyak. Kalau misalnya nih bukan hanya latar belakang pendidikan, tapi tentang latar belakang pelatihan, terus latar belakang dia udah kerja di mana. Kalau misalnya nih, kalau orang latar belakangnya dia lebih bagus dalam pengalaman kerjanya, tentunya hak lah sebuah perusahaan untuk menerima yang lebih bagus itu, bukan masalah adil enggaknya. Gimana Ija? Jadi pada jawaban intinya tuh kita harus bisa memunculkan diri kita gitu. Ya meskipun kita kuliah di UIN bukan di ITB kayak gitu. Harus ada lebihnya, berarti kita harus. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya udah, pembahasannya udah. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini dapat diterima dan dipahami ya teman-teman. Dan mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf dari kita bertiga apabila ada kesalahannya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.